12 kurang 10 menit. Menunggu data bilisan yaqobun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati kita Bapak Arif. Yang bersani jari tengah sama enggak kiri sama kanannya? Jari tengah ini. Coba kalau sama diulang, paskan dari sama. Apa parenting? Menembak apa Pak? Pak, parenting apa? Bu, parent apa? Kok yang dari parent ini sewong tua ketemu rampung. Parenting itu terdiri dari dua suku kata. Parenting, lipar ketemu anting-anting. Berbahagia sekali pada pagi hari ini Ibu, Bapak hadir di tengah-tengah acara ini meninggalkan semua kegiatan hanya dalam rangka ingin melakukan belajar bersama, parenting bersama Muhammad Aksa, mantan pemain bulu tangkis nasional Indonesia. Podo to jenenge. Kok salah? Ada salah di wajah saya? Kemudian Bapak Ibu cinta sama anak? Jangan-jangan kok ini ra cinta sama anak. Karena sekarang terjadi seorang ibu membunuh anaknya dibantu oleh paman dan kakeknya. Nah ini tetangga-tetangganya semua pada memberikan memaklumi kondisinya, walaupun dia suka mencuri itu maklum, tapi justru keluarganya lah yang menghancurkan bahkan membunuh bersama-sama. Nah untuk kami semoga tidak terjadi di sini. Ibu sayang cinta sama anak berapa persen? Kalau ketemu seorang anak yang berbeda dengan karakter yang lain, kemudian sedikit agak error, iya, agak sedikit perilakunya nyeleneh, berbeda dengan anak yang lain, bahkan seperti kayak orang yang tidak normal, ibunya malu apa enggak? Malu enggak? Malu apa tidak? Tidak, karena gini Bapak Ibu, anak yang selamanya ini perilakunya menyimpang, masa kecilnya merepotin, belum tentu masa dewasanya dia akan merepotkan. Ibu ingat Albert Einstein? Waras gak dia? Saking cerdasnya Pak, jadi kayak orang gak waras. Dan ketika saya mengambil tema mengatasi perilaku anak yang bermasalah, karena sebetulnya yang bermasalah siapa? Orang tua. Sekali lagi, siapa yang bermasalah? Tepuk tangan. Wes ngakoni. Kalau anak kita itu nurut apa tidak? Nurut gak sama orang tua? Nurut. Percaya? Kita buktikan. Kalau ibu anak 3 tahun lagi seneng-senengnya naik sepedanya banter-banter. Ibu bilang, kalau naik sepeda jangan banter-banter. Berarti apa banter? Tambah banter. Ini nurut apa tidak? Nurut. Karena apa? Bapak Ibu, jangan pernah menggunakan kalimat jangan. Karena kata jangannya itu hilang, yang muncul adalah banter. Paham? Bapak Ibu kalau marah dengan anak, yang muncul kalimatnya positif apa negatif? Positif. Bener. Positif apa negatif? Kata-kata muncul. Cak ora iso dikandani. Betul kayak gini. Mula yo bener anak yo ora iso diurus yo ngeyel tenan. Siapa yang ngajarin anak ngeyel? Mumpung ana bapake. Siapa yang ngajarin ngeyel? Ibunya. Karena dua ucap bersama pokoknya hari ini spesial menyalahkan perempuan. Boleh seperti tapi nanti separuhnya gantian membenarkan
pasangan perempuan. kaum laki-laki. Sama ya? Perempuan ini susah payah melahirkan, hamil dan sebagainya. Pernah diganti? Bapak pernah mengganti posisi hamil? Menetai pernah? Ngurusui sok. Seorang perempuan ini hebat, sekuat apapun bapak dia yang depan gede ya Pak. Saya tanya, bapak gendong anak usia 1 tahun paling kuat berapa menit? Berapa jam? Berapa menit? Tidur Pak. Berapa? Tidur. Sampai tidur. Yang tidur bapaknya? Ya. Berapa menit? Gendong itu berapa menit Pak kira-kira? Paling kuat 30 menit. Ibu-ibu ini Pak, seperti ini 24 jam kuat dari pagi sampai malam. Bangun lagi gendong ini ora sambat. Pernah ibu sambat? Nek ada seorang istri sambat ini berarti bojo sing aneh. Perlu cepet-cepet dijorge Pak. Laki-laki harus kuat. Siapa yang dipanggil pertama? Yang dipanggil pertama kita siapa? Jawab Bu. I. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Bapaknya 1, ibunya 3. Setuju? Sini nggak setuju, kenapa sana nggak setuju? Kenapa Bu? Kalau ibu mengizinkan suaminya nikah lagi, pahala masuk surga. Iki suwe-suwe mesti ini Pak Arif, besok Pak Hasan ojo diundang. Ini khususnya ibu, ini khususnya bapak-bapak. Pak Hasan besok diundang meneng sponsor poli. Saya tanya dulu, perilaku muncul pada anak itu karena orang tua memberikan contoh yang salah. Nah, kalau suami punya istri 2, itu termasuk perilaku salah apa benar? Bener ning baru. Karena memberikan contoh anak yang tidak pilih didik. Inilah, saya tidak bicara tentang keadilan. Cara mendidiknya saja wis kamilah. Antara karakter satu dengan karakter yang lain. Punya istri 1 aja karakternya susah, apalagi istrinya 9. Bukan ada yang istrinya 9. Tambah susah. Nabi Daud berapa istrinya? 9. Kemudian dia punya panglima yang namanya Ori, punya istri yang cantik, ditugaskan naik perang. Sana perang dengan harapan perang kalah mati bujuni dibek. Akhirnya diuji sama Allah, dihukum sama Allah. Karena itu Nabi Daud, itu Nabi itu. Kalau manusia biasa seperti kita, susah, angel nanti. Terjadinya kenakalan karena kata-kata kita tidak tepat buat anak kita. Ketika anak itu durhaka, karena kita sudah memulai untuk durhaka. Anak kalau tidak durhaka, berarti ibunya tidak akan pernah mengajari tentang durhaka. Ibu tadi mau kesini jabat tangan enggak sama suami? Kira salaman. Kan pengen lihat Pak. Salaman gimana Bu? Saya pengen lihat. Saya minta ibu-ibu jabatannya gimana? Saya minta diberi contoh sini. Gimana jabatannya Bu? Yang depan gimana kalau jabatan sama suami? Tangannya digerakin. Gimana? Gimana coba lagi? Biar tahu. Nanti saya mau luruskan aja. Gimana Bu? Gimana Bu? Oh, ternyata masih kurang benar. Itu tiap hari kayak gitu. Padahal seorang perempuan, seorang istri jabat tangan dengan suaminya 1 kali jabat tangan itu pahalanya sebesar hajar aswad. Oleh bujuni temi tenan. Ini aswad tenan. Jabat tangan yang benar, saya tidak menyalahkan. Jabat tangan yang benar itu posisinya seperti ini. Nah, ini ada
dapat bibir dan hidung. Terus nanti dibalik, baru kepala. 3 kali Bu, jangan cuma sekali. Berkah, berkah, berkah. Jalannya berkah, hidupnya berkah, boleh rezekinya berkah. Maka anak aman. Yang kedua, kata-kata patuh terhadap suami. Siapa yang patuh dengan suami? Ngacuk. Kalau si orang ngacuk berarti patuh. Siapa yang patuh sama suaminya ngacuk? Saya ngacuk berdua ngapus sih. Psikolog itu reso bagus. Baliknya bisa naik. Siapa yang patuh dengan suaminya? Ngacuk. Ini liangnya berarti patuh Pak. Berarti ya, pengumuman bagi yang punya istri seperti ini cepat-cepat dijolek. Lah kayak ini gak ngaco nanti kalau anaknya ditanya gak pernah ngaco Pak. Dan kalau pertemuan selalu milih yang di belakang, gak pernah mau di depan. Dengan harapan di belakang disolendetan, alasannya boyok suwe-suwe seneke entek merem. Sekarang siapa yang paling cantik silahkan maju ke depan. Bapak-bapak itu ganteng kok tenangan kok ibu-ibu sing pilih-pilih. Monggo ibu-ibu yang masih merasa cantik duduk. Nanti dapat door prize dari saya, kosmos. Siapa patuh itu dalam bentuk bahasa? Apa? Ibu itu pernah enggak? Tolong nih bapak-bapak perhatikan, beneran saksi bapak-bapak nih. Siapa ibu-ibu di antara ini yang patuh dengan suaminya? Basa Jawa halus karo garwane ngacung. Aku ada di sini Pak. Ada enggak? Oh siji tok, tepuk tangan karena cuma satu. Dapat dokter mudah-mudahan nanti. Ibu bosone kadang-kadang apa tiap hari? Sip. Kira-kira kalau boso Jawa halus dengan suaminya bisa nggak dipakai berantem? Ora iso. Boso Jawa kok berantem. Orang Jawa bahasanya halus, istrinya yang solehah dimarahin suaminya mana balik. Betul kalau si pojok Anda. Oh, wani kopi. Anak ini gurine, pulau dikandani gune opo, wani kopi. Perilakunya muncul dari siapa? Dari ibu, bukan dari bapak. Sponsornya siapa? Itu sponsornya bapak. Jadi dua-duanya masuk di situ. Kalau kita pakai bahasa Jawa, halus nggak bisa dipakai berantem. Suami marah-marah, kita diam. Setelah selesai suaminya marah, baru ibu bilang, set kakinya kanan diundurkan ke belakang. Saya kamus. Pulau enggak. Kira-kira marah nggak suaminya? Tidak. Suaminya marah, kuwi ora waras. Lah cepet-cepet suaminya dijawabnya Bu. Diroke ya lho. Inilah bahasa Jawa indahnya. Begitu kita berantem dengan Pak Arif, saya bilang Pak Arif ini kayak bajul kesupet. Atau sebenarnya ini tim saya dua-duanya dari luar Jawa semua. Beda ya Pak? Beda. Pasti selisih sedikit banget. Itu bola kalau beratnya apa? Alis kiri kanan itu juga nggak sama. Mata juga nggak sama. Semua organ tubuh kita itu kalau kita perhatikan semua beda sedikit. Yakin? Sekarang kita yakin. Ayo kita latihan kekuatan pikiran. Fokus. Kita latihan kekuatan pikiran agar supaya anak menjadi soleh dan soleha. Cerdas. Bangun mitro datang ke yang sepuh. Menggunani bangsa Lanagoro sehingga menjadikan negara baldatun toibatun garun gabut. Amin. Siap, lihat jari tengah, ingat, lepas. Goyang. Yang tadinya tidak sama akan menjadi sama. Yang tadinya tidak sama akan menjadi sama. Tempelkan garis rajanya, blok, pakai kekuatan pikiran, sama. Goyangkan lagi, goyang. Ayo pakai kekuatan pikiran, goyang.
yang tadinya sama menjadi kembali tidak sama.